Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini adalah pertemuan kita yang kedua, di mana sebelumnya kita telah membahas tentang kontrak perkuliahan, dan hari ini kita akan masuk ke materi yang pertama yang sesuai dengan jadwal kita, yaitu himpunan. Jadi yang akan saya sajikan di nantinya ini dalam bentuk sebuah PDF. Bisa kalian lihat di grup WA kita yang materinya. Ya, saya langsung saja ke materi. Himpunan, apa itu himpunan? Jadi di dalam mata kuliah ini, himpunan itu akan sering kalian ketemui, sehingga yang mempelajari mata kuliah ini dasarnya adalah himpunan. Definisi 1.1, himpunan adalah kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Objek-objek yang dimaksud di sini berupa objek real maupun objek abstrak. Ya. Jadi itu definisi 1.1. Jadi definisi bisa dibuktikan dengan sebuah contoh. Ya. Jadi untuk membuktikan suatu definisi, maka kita harus berikan suatu contoh. Jadi definisi bisa dijelaskan dengan contoh ya. Bisa dijelaskan dengan contoh. Jadi tidak perlu dibuktikan, dia cukup dijelaskan dengan sebuah contoh. Oke, kita lihat sini. Definisi itu contohnya adalah misalnya kumpulan bilangan asli kurang dari 5. Itu adalah contoh dari definisi 1.1. Ya, jadi kumpulan bilangan asli kurang dari 5 ya kalian tahu sendiri ya. Tentu 1, 2, 3, dan 4. Ya, bisa. Jadi untuk menyatakan sebuah himpunan, selain dengan cara mendeskripsikannya, bisa juga dengan mendaftar anggotanya, atau dengan menuliskan dalam bentuk simbolik, dengan terlebih dahulu menuliskan huruf kapital, serta menggunakan kurung kurawal. Berikut cara penulisannya. Kita bisa lihat contoh misalnya di sini. A bilangan asli kurang dari 5. Ini secara deskriptif ya. Kemudian kita juga bisa menuliskan seperti ini. A sama dengan 1, 2, 3, 4. Dan bisa juga kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. A sama dengan X demikian hingga X kurang dari 5. X adalah anggota dari N. Apa itu N? Jadi beberapa simbol himpunan bilangan yaitu bilangan asli N, bilangan bulat Z, bilangan rasional Q, bilangan real R. Jadi yang di sini adalah bilangan asli. Dalam penulisan, himpunan secara simbolik menggunakan simbol E yang berarti anggota dari. Misal, satu elemen A yang berarti satu anggota dari A, atau A memuat 1. Gitu ya. Kemudian, suatu himpunan dikatakan himpunan berhingga jika banyaknya anggota dapat ditentukan dengan jelas. Ya, termasuk di dalam suatu himpunan berhingga yaitu himpunan kosong. Contoh, himpunan bilangan asli kurang dari 5, seperti contoh di atas. Berarti ini adalah himpunan berhingga. Kalau kita bisa tentukan anggotanya, yaitu anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Yaitu, jadi anggotanya, jumlah anggotanya yaitu 4. Bisa? Ya, sedangkan untuk himpunan tak berhingga, jika banyaknya anggota tidak dapat ditentukan. Ya, contoh, himpunan bilangan asli. Ada yang tahu berapa anggotanya? Berapa banyak anggotanya? Ya, tentu kita tidak bisa pastikan berapa ya, karena tak terbatas. Ya, jadi itu contoh himpunan tak berhingga.
Kita lihat lagi definisi 1.2. Jadi dua himpunan dikatakan sama jika dan hanya jika, ini diimplikasi ya, kedua himpunan memiliki anggota yang sama. Kedua himpunan dikatakan sama jika itu kedua himpunan memiliki anggota yang sama. Saya berikan contoh, saya berikan gambaran sini, misalnya A sama dengan B. Kalau kita tentukan simbolik, jika dan hanya jika X elemen A implikasi X elemen B. Jadi X anggota A juga, sekaligus X juga anggota B. Sehingga untuk membuktikan dua himpunan itu sama, maka harus dibuktikan dua hal ini. Yang pertama, menunjukkan bahwa setiap elemen dari A bagian dari B. Yang kedua, menunjukkan bahwa setiap elemen dari B bagian dari A. Dengan kata lain, dapat ditulis A himpunan bagian atau sama dengan B. Dan B himpunan bagian atau sama dengan A. Jadi kita dapat menulis ulang rumusnya seperti berikut. A himpunan bagian atau sama dengan B jika dan hanya jika X elemen A, maka X elemen B. B himpunan bagian atau sama dengan A jika dan hanya jika X elemen B, maka X elemen A. Sehingga kita bisa tarik kesimpulan A itu sama dengan B. Contoh, bilangan asli kurang dari 5 dan B 1, 2, 3, 4. Himpunan A dan B adalah himpunan yang sama. Pertama, karena A itu himpunan bagian dari B, kita bisa buktikan ya, A bagian dari B. Anggota dari A adalah 1, 2, 3, 4 juga. Di A 1 bagian dari B, karena anggota dari A ini 1, itu juga merupakan bagian dari B. Begitupun 2, begitupun 3, dan begitupun 4 di anggota A ini. Sehingga A bagian dari B. Begitupun B bagian dari A. Anggota dari 1 itu juga ada di A, 2 juga ada di A, 3 juga ada di A, dan 4 juga ada di A. Pembuktiannya seperti menggunakan rumus ini ya. Sehingganya kita bisa kesimpulan A itu sama dengan B. Mudah ya? Saya rasa mudah. Definisi 1.3. Dari dua himpunan, misal A dan B, dapat dibentuk suatu himpunan yang baru, yaitu dengan menggunakan beberapa operasi ini. Yang pertama, gabungan A, gabungan B, gabungan simbolnya adalah ya seperti U ya, tapi bukan U. Jadi seperti U tapi bukan U. A gabungan B, maka X sedemikian hingga X anggota A atau X anggota B juga. Jadi atau ya, kata hubungnya adalah atau, itu adalah gabungan. Sedangkan irisan X itu adalah anggota dari A dan X anggota dari B juga. Simbolnya seperti N kecil namun bukan N ya. Seperti. Kemudian ada operasi berikutnya yaitu selisih A selisih B. Ya, saya simbolkan dengan garis miring. Biasanya juga simbolnya adalah tanda kurang, tapi di sini saya mengambil tanda garis miring. X demikian hingga X anggota A dan X bukan anggota B. Kata hubungnya adalah dan. Kemudian operasi berikutnya yaitu simetri. A segitiga B itu sama dengan A selisih B gabungan B selisih A. Itu namanya asimetri B. Jadi simbol yang saya ambil adalah simbol segitiga. Oke, contoh. A sama dengan 2357 dan B 1234. Maka A gabungan B 1, 2, 3, 4, 5, 7. A irisan B itu 2, 3. Serta A per B atau A selisih B itu dan A simetri B diselesaikan sebagai latihan. Jadi silakan kalian coba sekarang komentari di channel YouTube saya, atau juga kalian bisa kirim ke web pribadi saya. Jadi ini sebagai bukti bahwa kalian aktif perkuliahan. Oke. Kemudian itu adalah definisi 1.3. Sekarang kita masuk ke definisi 1.4. Ini berkaitan tentang hasil kartesian.
Jika A dan B adalah suatu himpunan, dikatakan hasil kartesian apabila A kali B adalah himpunan yang semua pasangan berurut A, B untuk A elemen A dan B elemen B. Contoh, A 2,3 dan B 0,1, maka A kali B itu sama dengan 2,0, 2,1, 3,0, 3,1. Jadi ada 4 anggotanya. Untuk mengingat Descartes akan menemukan hasil kartesian ini yang telah menunjukkan bahwa suatu titik dapat dipasangkan sehingga membentuk bidang Euclidean dengan R kali R sehingga disebut koordinat Cartesius. Jadi yang menemukan koordinat Cartesius itu Descartes. Titik X adalah satuan timur dan Y satuan utara, kemudian dipasangkan membentuk X, Y. Jadi XY ya. Sehingga terbentuklah suatu persamaan dari X dan Y yang menggambarkan himpunan dari titik yang membentuk kurva dalam suatu bidang. Inilah kaitan antara geometri dan aljabar. Saya rasa cukup jelas ya. Ini yang berkaitan antara materi hasil kartesian. Jika ada pertanyaan, silakan kirim ke pribadi saya ataupun ke komentari di akun YouTube saya, ataupun juga bisa komentari di e-kampus. Silakan, saya akan siap untuk melihat dari ketiga aplikasi tersebut. Silakan bagi kalian mana yang lebih mudah. Namun tetap absen dilakukan di e-kampus. Oke, kita lihat latihan soal. Jika A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 5 dan B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, apakah A sama dengan B? Buktikan. Kemudian pertanyaan kedua, misal A irisan B 1 dan B selisih A sama dengan 2,4. Jika A gabungan B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, tentukan anggota himpunan dari A, B, selisih A, selisih B, simetri A, simetri B. Jadi itu pertanyaan yang kedua. Dan pertanyaan ketiga, jika M adalah himpunan bilangan komposit kurang dari 10, tentukan hasil kartesian dari M kali M. Jadi silakan dikerja ketiga soal ini. Ini dijadikan sebagai tugas pertama kalian, dikumpul sebelum masuk pertemuan berikutnya. Jadi silakan dikumpul dalam bentuk foto ataupun PDF dan dikirim ke saya melalui e-kampus ya di kolom tugas. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.